Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung padamu ya Allah daripada hilangnya kenikmatan yang Engkau telah berikan. Berlindung denganmu ya Allah daripada berubahnya kesehatan yang Engkau telah anugerahkan. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada musibah, siksaan yang datang secara tiba-tiba. Dan kami berlindung denganmu daripada segala kemurkaan. Bismillahi ala anfusina wa amwalina wa dinina. Allahumma raddina biqada'ik wa barik lana fi qadarik hatta la nuhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Dengan menyebut asmamu ya Allah atas diri kami, harta kami, dan agama kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah diri kami
orang yang ridha, yang dapat menerima segala ketetapanmu, qada dan takdirmu. Berkatilah ya Allah atas diri kami bagi setiap rezeki yang Engkau telah tentukan bagi kami. Sehingga kami tidak terburu-buru, tidak mengharapkan Engkau menyegerakan suatu pemberian yang Engkau telah tetapkan bahwa Engkau akan menangguhkannya. Dan kami tidak memohon Engkau menangguhkan pemberian yang Engkau telah tetapkan hendak menyegerakannya. Allahumma ighfir lana dzunubana wasi' lana fi khuluqina tayyib lana fi kasbina qanni'na bima qassamta lana wa la tadhhab bi anfusina ila syai'in qad saraftahu anna. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Mulihkanlah ya Allah akhlak budi pekerti kami. Berikanlah bagi kami ya Allah pekerjaan, jalan rezeki yang baik lagi halal. Jadikanlah kami ya Allah, berikanlah kami ya Allah sifat qanaah terhadap rezeki yang Engkau telah agihkan buat kami. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami sentiasa mengingati sesuatu yang Engkau telah palingkan daripada kami. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, ikhwati wa akhwati fillah. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian hadis kita. Dan kita ingin menyambung, menambahkan uraian dan penjelasan bagi hadis yang ke-1500 dalam terjemahan Bulughul Maram, atau mungkin hadis yang ke-1389 dalam kitab Subulus Salam. Yakni hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dirawikan oleh Imam At-Tirmidzi. Sebagian uraiannya telah kita pelajari sama pada siri lepas.
Karena hadis ini hadis yang sangat penting. Lagi pula ada dalam matan yang lain lebih panjang daripada hadis ini. Maka rasanya perlu juga kita mengetahuinya lebih jauh. Kalau dalam hadis buku yang ada di tangan jamaah sekalian, mungkin terjemahan Bulughul Maram, hadis yang ke-1500. An Ibni Abbas qal kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqal ya gulam ihfazillah yahfazka. Suatu hari kata Ibnu Abbas, aku sedang berada di belakang Rasul. Maknanya di atas kendaraan. Nabi menunggang unta membawa sama Ibnu Abbas yang masih gulam, kanak-kanak, dan duduk di belakang Nabi di atas untanya. Semasa dalam perjalanan itulah baginda memberi nasihat yang luar biasa kepada Ibnu Abbas yang masih kanak-kanak. Nabi kata, ya gulam, wahai kanak. Dalam bahasa Melayu yang bebas mungkin, hai budak. Dalam matan yang lain, ya gulaim. Jadi ditasghirkan untuk menunjukkan tarahum, kasih sayang. Gulam, gulaim. Macam ya ibni, jadi ya bunaya. Panggilan yang lebih menunjukkan kasih sayang. Jagalah Allah, nak. Peliharalah agama Allah, nak. Niscaya Allah akan memelihara kamu. Dan bila kamu sudah dijaga, dipelihara oleh Allah, hidupmu, segala urusanmu, kamu akan selamat dunia akhirat. Jadi rahsianya bila kita ingin mendapatkan penjagaan Allah, dipelihara oleh Allah, rahsianya kuncinya satu, kata Nabi. Kamu hendaklah jaga agama Allah. Nasihat Nabi kedua, ihfadillah tajidhu tujah. Ihfadillah tajidhu tujah. Wahai anakku, pelihara Allah. Jaga oleh Allah. Pasti kamu akan dapati Allah sentiasa ada di hadapanmu. Masya Allah. Memang Allah sentiasa dekat dengan hambanya, tapi maksud hadis ini, Allah akan sentiasa bersamamu di hadapan mana? Bersedia untuk memberikan sesuatu bila kamu minta. Melindungi kamu jika kamu dalam bahaya. Menyembuhkan kamu jika kamu sakit. Mengelakkan kamu daripada musibah jika ada musibah yang hendak menimpa kamu. Ya apa sajalah. Allah sentiasa mendampingi kamu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wahai anakku, bila kamu ingin meminta sesuatu, perlukan sesuatu, kamu mesti minta hanya pada Allah sahaja. Jangan yang lain. Karena yang lain makhluk, sifatnya seperti kamu, lemah. Semua makhluk berhajat kepada Khalik-nya. Suatu ya satu sikap yang semestinya lah
Bila makhluk perlukan khalik. Pelik kalau makhluk bergantung pada makhluk. Saya tu nak minta apa saja keperluan hidupmu nak. Jangan lupa mintanya pada Allah. Merintih kepadanya. Tunjukkan kefakiranmu padanya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta pertolongan, kamu menghadapi masalah dan kamu tidak dapat mengatasi atau menyelesaikan sendiri karena keterbatasan kemampuan kamu. Jangan putus asa. Coba kamu berserah diri padanya, minta tolong kepadanya. Nanti dia akan tolong kamu. Ketika kamu merasa lemah menghadapi hidup, kamu tiba-tiba akan menjadi sangat kuat jika kamu minta tolong kepada yang maha kuat, yang maha hidup. Itu matan dalam hadis ini, dalam Bulughul Maram. Dan dalam matan yang lain saya katakan agak panjang sebab ada sambungannya. Wa'lam annal ummah, wahai anakku, ketahuilah. Jika sekiranya seluruh makhluk la wijtama'at ala ayanfa'uka bi syai'in la yanfa'u. Jika seluruh makhluk bergabung tenaga, bersatu padu, bergandeng bahu, hendak memberikan kebaikan, manfaat kepada kamu, sekali-kali mereka gagal. Dan tidak mungkin dapat memberikan manfaat sikit pun bagi kamu. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Kecuali sesuatu yang Allah tetapkan ianya bagi engkau. Nah, di sini Nabi sudah mulai mengajar yakin pada qada dan qadar. Wa in istama'u ala yadurruka bi syai'in la yadurru. Dan jika seluruh makhluk bersatu tenaga untuk menyusahkan kamu, menimpakan madar pada kamu, ya mungkin bahasa yang agak kasarnya menjahanamkan kamu, jangan khawatir. Usaha mereka tidak akan memberi kesan buruk sikit pun ke atas kamu. Jangan khawatir. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Kecuali dengan sesuatu yang memang Allah telah tetapkan buat kamu. Sangat penting ini. Kenapa? Rufi'at al-aqlam. Jaffatis suhuf. Kolam yang mencatat merekodkan amalan. Sudah diangkat. Karena semua telah selesai ditulis. Demikian juga lembaran-lembaran catatan pun sudah kering. Silakanlah. Jamaah sekalian, hadis ini dinilai oleh ulama hadis yang luar biasa. Ya sekadar untuk memberitahu betapa agungnya nilai hadis ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pernah memberi komentar terhadap hadis ini. Apa kata Imam An-Nawawi? Hadza haditsun azimul mauqi. Ini adalah hadis
yang azimul maka yang sangat-sangat agung. Isi kandungannya perkara yang sangat agung. Karena di sana ada dasar-dasar akidah keimanan yang sangat-sangat mendasar dan mustahak. Sekaligus di sana ada, kalau dalam agama ada 3 tiang. Kalau agama kita ini punya 3 tiang, ada unsur iman, ada unsur Islam, ada unsur ihsan. Hadis ini merangkumi ketiga-tiga itu. Hadis ini ada pelajaran iman, ada pelajaran Islam, ada pelajaran ihsan. 3. Sebab itu katakan hadisun azimul. Oke, sangat agung. Kata Imam An-Nawawi. Kan Islam agama kita ini punya 3 unsur terpenting. Kami dahulu menggunakan istilah trilogi. 3 logi, logos, ilmu. Jadi Islam ini ada trilogi. Kami menyebutnya ini trilogi. Trilogi. Unsur iman, unsur Islam, unsur ihsan. Islamnya jelas. Karena Nabi memberi nasihat kepada Ibnu Abbas untuk menjaga agama Allah. Buat yang disuruh tinggal. Itu kan Islam. Itu kan Islam. Imannya ketara sekali. Kalau nak minta tolong minta tolong kepada Allah ya. Kalau minta sesuatu mintanya pada Allah. Jelas sekali. Diajar bahkan tentang iman pada qada dan qadar. Tidak ada sesuatu yang menimpa kamu yang baik ke yang buruk kecuali apa yang Allah tetapkan. Semua orang ingin menyelamatkan kamu jika Allah sudah beri ketetapan sebagai yang kamu tidak selamat. Semua orang ingin mencelakakan kamu jika Allah telah tetapkan bagi kamu kan keselamatan, kamu tetap selamat. So selamat atau tidaknya kamu dapat baikkan atau keburukan bergantung pada kehendak Allah yang Allah tetapkan. Bukankah itu percaya pada qada dan qadar? Itu belum lagi ihsannya sangat tinggi sekali. Nah, kalau kamu menjaga agama Allah, kalau kamu sentiasa kepada Allah, yakinlah Allah tuh ada di hadapanmu. Di mana saja kamu berada, rasakan Allah berada di sisimu. Subhanallah. Itu kan ihsan namanya. Ya minimum muraqabah lah. Merasa bahwa Allah sentiasa di sisinya. Itu namanya muraqabah. Kalau kamu seakan-akan melihat Allah, itu baru musyahadah. Sebagaimana yang saya katakan pada si lepas. Nabi SAW mengajar trilogi Islam, iman, ihsan, kepada Ibnu Abbas yang masih kanak-kanak, gulam. Mungkin setengah kita akan kata, sudah sesuaikah tajuk yang sepenting seberat itu diajarkan kepada kanak-kanak? Siapa kata? Nabi mengajarkannya. Takkan Nabi tidak faham? Oh, untuk kanak-kanak yang umurnya baru beberapa tahun ini, rasa-rasanya tak apalah, aja yang ringan-ringan aja lah. Patu ain yang rendahnya. Alibata ke, alibata tak.
Tidak. Justru dasar agama, tiang Islam, trilogi Islam yang sangat penting ini sewajarnya semestinya ditanamkan kepada kanak-kanak ketika jiwanya masih bersih. Pikirannya belum ada sawaib, sehingga melekat. Biar jiwanya mendapatkan makanan pertama berupa dasar agama yang penting. Justru itu. Sudah boleh jadi bila ini diajarkan ketika sudah dewasa, yang dalam hidupnya sering kali dikuasai oleh kehendak hawa nafsunya, mungkin malah susah untuk menerima pelajaran yang seperti ini. Nah, ini daripada manhajut tadris, Nabi telah memberikan contoh yang luar biasa. Ingat, Imam Nawawi kata, hadza hadithun azimul mauqi. Ibnu Rajab Al-Hambali, juga seorang muhadis. Apa kata beliau tentang hadis ini? Wa hadzal hadits yatadammanu wasaya adimah. Hadis ini mengandungi wasiat-wasiat yang sangat agung. Yang sangat agung. Wa qawaida kulliyah, dan juga kaidah-kaidah, dasar-dasar kulliyah yang kuli, yang menyeluruh. Sehingga tidak ada panduan kehidupan, baik kehidupan, yang tidak disebut dalam hadis ini. Walaupun ia merupakan qawaid, basic, dasar, kaidah umum. Min ahammi umuriddin wa ajalliha. Yang berkaitan dengan perkara-perkara agama. Perkara-perkara yang penting dan mustahak yang mulia dan urusan agama. Tengok, ulama hadis melihat hadis ini seperti ini. Ibnul Jauzi, pamannya. Kita kenal Ibnul Jauzi, yang sangat terkenal itu. Beliau bahkan pernah berkata pada dirinya sendiri. Kata Ibnul Jauzi, tadabbartu hadzal hadis. Lama aku tadabbur akan hadis ini. Aku baca, lalu aku tadabbur lama. Ibnu Jauzi tak kata qara'tu, ta'alamtu, darastu, tak. Tadabbartu. Tadabbur. Biasa tadabbur untuk Al-Quran. Ya. Tak, ini hadis. Ini bermakna Ibnu Jauzi memperuntukkan masa yang lama untuk mengkaji hadis ini. Fa'adhashani wa kittu atish. Selepas lama aku tadabbur, maka ia telah membuat diriku takjub. Adhasa, aku dahsyat, merasakan sesuatu yang dahsyat. Hampir aku pingsan. Subhanallah. Apa yang ada pada diri ulama-ulama hadis seperti ini ketika belajar hadis? Fawa asafa minal jahli bihadal hadis wa qillati tafahhum li makna. Lalu dia mengungkapkan kesedihan dan kekecewaannya. Wah, asafa. Aduhai sayangnya lah. Sayang sekali lah.
jika diri ini jahil tentang hadis ini. Tidak ada sesuatu yang lebih aku sedihkan atas diriku ini, melebihi daripada jika sekiranya diriku ini jahil tentang hadis ini. Atau minimum qillatut tafahum li maknahu. Termasuk sesuatu yang menyedihkan diriku ini, jika diri ini kurang memahami atau sikit kepahaman tentang makna hadis ini. Wow. Saya hanya berpikir, apa yang dibayangkan oleh ulama-ulama hadis sehebat Imam An-Nawawi, Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Jauzi. Apa pula kata Ibnu Hajar Al-Haythami? Ibnu Hajar Al-Haythami juga ulama hadis yang luar biasa. Beliau memberi komentar terhadap hadis yang kita pelajari ini. Hadal hadis bi'tibari tariqatihi hadithun adimul mauqi'. Sama dengan ucapan Imam An-Nawawi. Hadis ini dilihat daripada jalannya, isinya. Hadis ini sangat agung sekali. Sangat agung. Wa aslun kabir fi riayati huquqillah. Dan hadis ini mengandungi dasar yang sangat besar kaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa tafwid li amrih, dan menyerahkan segala urusan hidup kita kepada perintah dan ketetapannya. Wa tawakkul alaih, dan bertawakal. Jemaah sekalian, daripada komentar ulama-ulama tersohor pada zamannya terhadap hadis ini, ya nampaknya kalaulah kita mengabaikan hadis ini, atau mungkin jarang diutarakan, ya rugi sekali kita ya. Sebab kadang-kadang kan banyak kan hadis-hadis yang lebih dijadikan perbincangan awam yang sering kali kita dengar di mana-mana. Ya semua hadis memang, semua hadis Nabi yang sahih patut kita sampaikan, itu betul. Itu betul. Tapi kadang ada hadis Nabi yang mungkin mendapatkan porsi lebih dalam perbincangan. Pagi, petang, siang, malam, di sana, di sini, di TV, di YouTube, di kelas. Kadang hadis itu di mana-mana. Seakan hadis itu hanya itu saja, sehingga mendapat bagian yang lebih. Hadis yang dinilai luar biasa oleh ulama hadis, kadang-kadang malah jarang terdengar. Nah, ini yang kurang baik. Ini yang kurang baik. Ya, mungkin hadis apa banyak. Orang yang mungkin minat tentang inginlah membetulkan ibadahnya. Dan itu bagus. Ingin membetulkan setiap apa yang dibuat itu betul. Karena keinginan sangat kuat untuk memastikan setiap amalan itu betul mencontohi Nabi. Biasanya hadis yang sering diucap di mana-mana, ya biasanya itulah, man amila amalan laisa ali amruna fawaradun. Siapa yang beramal dalam agama kami yang bukan perintah kami, amalnya ditolak. Itu akan sering diucapkan ketika kita punya semangat untuk membetulkan amalan kita. Atau mungkin amalan yang lain umpamanya, yaku wa muhdatsatil umur. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Jauh oleh kamu perkara yang baru, karena perkara yang baru itu bid'ah, dan juga seterusnya. Bagus.
Tidak mengapa. Dan itu bagus. Atau mungkin siapa yang mungkin minat tentang apa lagi umpamanya. Ya, bab penglaris kamu. Karena kecenderungannya yakni penglaris, maka hadis-hadis tentang penglaris. Tapi tahukah hadis yang sedang kita pelajari? Tengok ulasan para ulama hadis. Ini hadis yang sangat agung karena ia mengandungi trilogi agama kita. Di situ ada Islamnya, di situ ada imannya, di situ ada ihsannya. Sehingga kata Imam Ibnu Jauzi, lama aku tadabur hadis ini. Sehingga satu peringkat tiba-tiba ada semacam perasaanku, kedahsyatan dalam diriku. Hampir-hampir aku pingsan. Dan tidak ada sesuatu yang lebih mengecewakan diriku melebihi daripada jika aku tidak memahami hadis ini. Jika aku jahil akan makna hadis ini. Dan banyak lagi, dan banyak lagi. Ini jamaah sekalian. Ya, saya hanya berhajat untuk mengingatkan diri saya sendiri, agar kita melihat hadis ini dengan bersungguh-sungguh. Agar hadis ini hendaklah sentiasa menjadi panduan kita dalam hidup. Ingat ya, hadis ini ada tiga sekali itu ada. Dan dengan bahasa yang luar biasa, menariknya. Karena ini benda yang sangat penting dan mustahak disampaikan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas masih kanak-kanak. Dan ini memang semestinya kerana, katakan tadi, jiwa kanak-kanak masih bersih. Pikirannya bersih. Insya Allah, nafsunya, minta maaf, belum macam-macam permintaannya. Apalagi ia mendapat didikan langsung daripada Rasulullah. Sebelum diajar benda-benda yang lain. Ya, sebelum diajar benda-benda yang lain. Ibnu Abbas dah diajar. Seperti ini. Subhanallah. Baik. Yang bahagian pertama, apabila kamu minta pada Allah, hendaklah jaga Allah, nanti Allah akan jaga kamu. Hendaklah kamu sentiasa jaga agama Allah, kamu akan dapati Allah sentiasa bersama kamu. Bila minta tolong minta pada Allah, itu telah kita pelajari pada siri yang lepas. Nah, saya ingin sambung penjelasan dalam Subul Salam yang dalam Bulughul Maram yang ada di Tanjung mungkin tidak ada matan. Tapi hadis ini agak panjang yang saya bacakan tadi. Yakni wa'lam anal ummah law istama'at ala ayanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahallahu laka. Jika seluruh makhluk bergandeng bahu hendak memberikan manfaat pada kamu, mereka tidak mampu memberi manfaat pada kamu kecuali sesuatu yang Allah tetapkan. Sebaliknya, jika seluruh makhluk ingin menyusahkan kamu, memudaratkan kamu, mencelakakan kamu, menjahanamkan kamu, jangan khawatir. Mereka tidak mampu buat apa-apa. Tidak ada satu madarat sikit pun yang mereka akan mampu mereka tiba pada kamu, kecuali apa-apa yang Allah telah tetapkan buat kamu. Ini al-iman bil qada wal qadar. Mustahak sekali itu. Mustahak sekali. Artinya, setiap kita wajib meyakini akan adanya qada dan qadar Allah.
Tentu saya tidak akan menjelaskan karena ini sudah diulang-ulang dan mungkin ada yang belajar tentang akidah itu sudah paham apa maksud qada dan qadar. Yang biasanya pengertian atau pemahaman basic kita tentang qada dan qadar kita kena ingat 4 itu aja. Itu yang paling basic ya, uraiannya lebih panjang sila cari sendiri. Percaya pada iman pada qada dan qadar pertama yakni iman bi ilmillah. Ilmu. Bahwa segala sesuatu yang akan berlaku terjadi pada alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya telah diketahui oleh Allah. Telah diketahui sebelum ia berlaku. Jadi ilmu. Kemudian peringkat kedua percaya pada al-kitabah. Kitabah itu tulisan, rekod, catatan, ketetapan. Segala sesuatu yang berlaku di alam semesta sebelum ia berlaku, ia telah ada rekod, telah ditulis oleh Allah. Sehingga tidak ada benda yang berlaku kecuali Allah pasti telah mengetahuinya dan telah ditulis oleh Allah sebelum ia berlaku. Tapi apa yang Allah ketahui dan apa yang Allah telah tetapkan tidak akan berlaku selagi belum ada yang ketiga. Namanya masyiah. Yakin kepada masyiah Allah. Apa yang Allah ketahui pasti berlaku jika Allah telah kehendaki berlaku. Apa yang Allah tetapkan ya belum akan berlaku selagi Allah belum kehendaki berlaku. Sehingga apa saja yang berlaku di alam semesta ini, termasuk yang menimpa kita, susah ke, senang ke, sakit ke, menderita ke, untung ke, rugi, berlaku karena masyiatullah. Masya'akana wa malayasyakan. Belum yakun. Bila Allah sudah kehendaki, maka peringkat yang keempat, iman pada al-ijad wal khalqu. Penciptaan. Allah menciptakan, Allah mewujudkan apa yang dia kehendaki. Itu kepercayaan kita pada qada. Secara basicnya mesti percaya pada 4 itu. Hanya di sana ada pembagianlah, ada qada mubrom, ada qada mu'allaq, ilmu ta'alluqnya dengan apa, kitabahu kalaunya dengan apa, itu saya yakin dia telah mempelajari panjang lebar. Intinya bahwa hadis ini mengajarkan kita iman kepada qada dan qadar. Sangat penting al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Karena apa? Perkara yang sangat penting ini tidak boleh ditangguh-tangguhkan untuk disampaikan. Ya. Perkara yang sangat penting ini tidak boleh dilambat-lambatkan dalam mengetahuinya. Adalah disegerakan supaya setiap kita mengetahui, bahkan ketika kita masih kanak-kanak lagi sebenarnya sudah paham, yakin akan qada qadar. Karena sangat penting. Betapa pentingnya iman pada qada dan qadar. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, daripada Ibnu Dailami radhiyallahu an, beliau berkata, ataitu Ubay bin Ka'ab. Suatu hari aku pernah datang menemui Ubay bin Ka'ab. Lalu aku berkata padanya, wa qa'a fi nafsi syai'un minal qadar hadithni bi syai'in la'allahu ayyudhibahu min qalbi. Wahai Ubay, inilah tiba-tiba dalam hatiku ini ada sesuatu terlintaslah tentang qada dan qadar. Aku berfikir tentang qada qadar macam mana ni ya, qada qadar. Terlintas dalam diriku. Jadi tolonglah beritahu aku sesuatu tentang qada dan qadar. Mudah-mudahan Allah menghilangkan lintasan dalam hatiku yang tidak baik tentang qadar. Sebab dia macam mana? Iya ke qadar. Dia tahu apa yang terlintas dalam hatinya tentang qada qadar itu.
sesuatu yang tak sepatutnya ada dalam hatinya sebagai orang mukmin. Itu bisikan hawa nafsu yang tak baik. Karena sangat khawatir, Ibnu Dailami tanya pada Ubay bin Ka'ab, tolonglah beritahu aku tentang qada ini macam mana lah sebetulnya. Faqala, lalu Ubay bin Ka'ab berkata, lau annallaha adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Wahai Ibnu Dailami, sesungguhnya jikalau Allah Subhanahu wa taala mengazab seluruh makhluknya yang ada di langit dan seluruh makhluknya yang ada di bumi, adabahum, Allah boleh azab mereka. Tak ada siapa yang boleh menghalanginya. Wa huwa ghairu zalim lahum. Dan dia tidak berlaku zalim sikit pun. Kamu kena yakin itu. Jika Allah nak mengazab seluruh makhluknya, Allah akan lakukan. Dan Allah tidak zalim ketika Allah mengazab mereka. Walau rahimahum kanat rahmatu khairan lahum min a'malihim. Dan jika Allah merahmati mereka, ya rahmat Allah itu adalah lebih baik daripada amalan mereka. Di sini Ubay bin Ka'ab menjelaskan tentang kudrat Allah, masyiatullah, keadilan Allah yang maha mutlak. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab seluruh makhluk pun, Allah tidak boleh disebut zalim. Itu maknanya setiap kita wajib meyakini keadilan Allah. Sentiasa husnudzon. Jangankan hanya Allah timpakan bencana alam. Banjir besar, tsunami, gempa bumi, pandemi corona. Jika Allah azab semua manusia, itu pun Allah tidak boleh katakan zalim. Allah tetap adil. Itu yang perlu diyakinkan yang pertama. Sama ada kita telah mengetahui dan merasakan keadilan Allah saat itu soal lain. Dah tahu, dah merasakan atau belum soal lain. Jangan sekali-kali berfikir bahwa Allah tidak berlaku adil kepada kita hanya karena kita belum dapat memahami dan merasakan keadilannya. Tidak boleh. Saya ulangi. Jangan sekali-kali berfikir, apalagi menuduh, Allah tidak berlaku adil kepada kita hanya kerana kita belum memahami atau tidak memahami, tidak merasakan keadilannya. Tidak boleh. Itu sudah salah akidah kita itu. Katalah kita merasa sebagai hamba Allah yang patuh. Perintahnya kita dah buat. Larangannya kita dah tinggal. Kita sentiasa berusaha untuk dekat dengan Allah. Ya, tiba-tiba timbul perasaan kita hamba Allah yang baik lah. Sebab apa yang Allah suruh, kita buat. Yang Allah tegah, kita tinggal. Apa yang Allah nak, kita bagi. Kan hamba yang baik. Karena kita merasa jadi hamba Allah yang baik, maka kita merasa patut diperlakukan oleh Allah dengan cara yang baik. Minta Allah bagi, tak diberi kesusahan, sentiasa untung tidak rugi, sentiasa sihat tidak sakit. Kan begitu sepatutnya. Kita sudah baik pada Allah, sepatutnya Allah buat baik pada kita sesuai dengan kehendak kita. Kan kita sudah bagi apa yang Allah nak,
Wajarlah kalau kita mengharapkan Allah bagi kita apa yang kita mau. Itu cara berpikir kita. Tiba-tiba apa yang Allah berikan pada kita ini tidak sesuai dengan permintaan kita. Dia suruh kita sholat, kita sudah sholat. Dia larang kita bercakap bohong, kita tak berjawab bohong. Tiba-tiba kita dibaginya sakit, tak pernah sembuh. Miskin tak pernah kaya. Rugi tak pernah untung. Satu demi satu musibah. Lalu kita fikir dalam diri kita, macam mana nih? Di mana letak keadilan Tuhan? Dia katanya adil. Bila adil, sepatutnya ia memperlakukan diri ini sebagaimana sikap diri ini kepadanya. Kan diriku telah bersikap berbaik kepada Allah, bersyukuri nikmatnya. Kenapa dia melakukan aku sini? Dia perlakuan aku tidak sebenarnya yang aku kehendaki. Coba dalam keadaan itu yang sekalian. Saya katakan tadi, kita tidak boleh terlintas, apalagi menuduh Allah tidak berlaku adil kepada kita. Atau berlaku zalim pada kita. Tidak boleh sama sekali. Walaupun kita belum dapat atau tidak dapat memahami dan merasakan keadilan saat itu. Kan tidak mudah itu. Ini yang dimaksudkan oleh Ubay. Nasihatnya itu. Coba kalau kita, pasti kita menghadapi masalah. Jika ditanya, awak seorang Muslim? Iya. Awak yakin Allah punya sifat al-adlu? Iya. Apanya? Maha adil. Mungkinkah Allah itu berlaku zalim? Tidak mungkin. Nah, itu betul bagus. Akidahnya di segi teori bagus itu. Allah Maha adil? Tidak. Baguslah. Dan memandangkan keadaan kamu seperti sekarang ini, sudah berbulan-bulan, kamu sakit tak sembuh, kamu rugi tak pernah untung, kamu makin susah. Hidup makin susah, musibah satu persatu dah ini. Kamu yakin Allah Maha Adil? Ya, kalau pertanyaan, kamu yakin Allah Maha Adil? Pasti kita jawab, ya aku yakin. Walaupun mungkin agak bingung nak menjawab. Aku ya yakin Allah Maha Adil. Tapi kalau ditanya, adakah sekarang kamu sedang merasakan keadilan Allah ketika keadaan seperti ini? Susah tuh nak menjawab dengan jujur. Mungkin lidah boleh kata, ya aku yakin. Hati, inilah yang perlu kita camkan. Nah, berakidah kepada ketetapan Allah yang seperti itulah yang perlu kita amalkan. Kalau segi teori kita yakin, ya Allah, kita yakinlah Allah. Tapi kalau ditanya, adakah kamu sekarang betul-betul merasakan keadilan Allah dan kasih sayang Allah pada diri kamu? Karena kamu orang yang soleh, buat apa yang disuruh. Kamu dah bagi apa yang Allah maukan. Tapi Allah tidak beri apa yang kamu nakkan. Ada kamu merasakan Allah adil? Ini ujian iman kita kepada ketentuan Allah yang paling berat sekali dalam hidup. Ini akidah yang bersifat praktikal. Diusahakan untuk, iya, saya tetap merasakan Allah. Nah, ini perlunya mungkin kita belajar agama secara sempurna, ada Islamnya, ada imannya, ada ihsannya. Itu kaitannya dengan ihsan. Macam mana supaya kita tetap merasakan keadilan Allah, sungguh pun kita dalam keadaan susah dalam hidup, musibah. Nah, itu bab ihsan perlu didalami itu, ya. Kaitannya dengan Islam. Ihsan. Kemudian walau anfaqta misla ahadin dhahaban fisabilillah ma qabilahu Allahu misminka hatta tu'mina bil qadri. Wahai Ibnu Dailami, kata Ubay bin Ka'ab, kalaulah kamu menginfakkan, membelanjakan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, hebat itu. Allah tidak akan menerimanya, tidak akan menerima sedekah kamu. Sehingga kamu beriman kepada qada dan qadar. Allahu Akbar. Subhanallah.
Artinya amal Islam kita yang sebesar itu. Kan bersedekah itu amalan Islam. Bersedekah. Dan sedekahnya bukan sikit-sikit. Emas sebesar gunung Uhud. Allah tak akan terima. Selagi kamu tidak beriman akan adanya qada dan qadar. Yang satu di antaranya disebutkan tadi, apa saja yang menimpa kamu, itu Allah telah ketahui, Allah tetapkan. Semua orang nak menjaga, melindungi diri kamu, mereka gagal jika Allah telah tetapkan sesuatu kepada atas diri kamu. Wa ta'lam, dan sehingga kamu mengetahui dengan betul, anna ma asabaka lam yakun li yukhti'aka, bahwasanya apa yang Allah telah tetapkan akan menimpa kamu, ima kebaikan maupun keburukan, pasti dia tidak akan mengelak daripada kamu. Maknanya pasti akan menimpa kamu karena Allah telah tetapkan. Wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan apa yang Allah tidak tetapkan buat kamu, seluruh dunia beria-ia sangat mengenakan kepada kamu, lam yakun liyusibaka. Dia tidak akan menimpa kamu. Ringkas kata, apa saja yang menimpa di kamu, kebaikan ke, keburukan ke, senang ke, susah ke, besar ke, kecil ke, banyak ke, sikit ke, semuanya berlaku atas apa yang telah ditetapkan buat kamu. Walau mutta ala ghairi hada, wahai Ibnu Dailami, kata Wika, kalaulah kamu mati, tapi kepercayaanmu tidak seperti ini, atau kamu tidak percaya ini, kode-kode tadi maksudnya, la dakhaltan nar, kau masuk neraka. Allahu Akbar. Engkau masuk neraka. Dan banyak lagi. Ini kaitannya iman pada qadar. Ini diajarkan oleh Nabi, saya kata tadi, kepada Ibnu Abbas yang masih kanak-kanak. Yang masih kanak-kanak. Jamaah rahimakumullah. Mungkin kita akan tanya, hadis yang sangat agung ini, di situ ada iman, di situ ada Islam, di situ ada ihsan. Kenapa ya disusun oleh Haji Asqalani di bawah bab zuhud dan wara? Mana unsur zuhudnya? Ingat ya, hadis ini kan bukan di dalam kitabus sholah, bukan. Ini bukan di dalam bab sholat. Hadis ini bukan di bawah bab wudu, bab muamalah, bab jual beli, bab kisos, bukan. Di bawah kitabul jami, babuz zuhdi wal wara. Kan ini di bawah zuhud. Disenaraikan di bawah kitab zuhud, bab zuhud dan wara. Lalu di mana unsur zuhudnya, mana pengajaran zuhudnya, mana pengajaran waraknya dalam hadis ini? Jamaah sekalian, ya kita kena ingatlah. Kita kena ingat bahwa pengertian zuhud dan warak dahulu, ketika kita kena tahu dululah. Ya. Kan zuhud itu diartikan ada yang memahami qasrul amali fid dunya. Sikit atau pendek atau kurang gitu. Kurang keinginannya kepada kehidupan dunia. Wa adamul husni ala ma fata minha. Tidak sedih bila kehilangan dunia. Itu kan zuhud, diartikan itu kan. Atau zuhud yakni tarku syai' ihtiqaran lahu. Sawa'un kana muhtajan lahu aula. Meninggalkan sesuatu karena sesuatu itu dianggap remeh, dianggap tidak ada nilainya. Itu kan zuhud. Itu kan zuhud. Sementara wara, istinabus syubuhat. Menjauhi perkara yang syubuhat. Khaufan minal wuqu'i fil muharramat.
karena khawatir jatuh di dalam perkara yang haram. Baik, kalau zuhud ditakrifkan seperti itu, warok ditakrifkan itu, maka dalam hadis ini ada ajaran zuhud dan warok. Mana ajaran zuhud dan waroknya? Kan Nabi memberi nasihat kepada si Abdullah bin Abbas itu. Jagalah Allah, nak, niscaya Allah jaga kamu. Yang dimasukkan menjaga telah kita pelajari, yakni menjaga hukum hakam Allah. Yang halal boleh kamu lakukan, nak, boleh kamu ambil. Yang haram kamu mesti tinggalkan, nak. Yang perintah kamu mesti kerjakan, nak. Yang haram, yang larangan kamu mesti tinggalkan. Yang halal kamu boleh ambil, yang haram jangan. Tapi antara halal dan haram itu ada samar-samar. Kalau kamu samar-samar, nak, tinggalkan saya, nama subuhat. Meninggalkan subuhat karena takut tercampak dalam yang haram, itu namanya warok. Yang halal pun, nak, walaupun kamu boleh ambil, boleh nih, tapi kurangi keinginan kamu kepada yang halal. Yang halal boleh kamu ambil, boleh kamu nikmati, tapi kurangi keinginan kamu. Mengurangi keinginan terhadap benda yang halal itu zuhud. Habis kalau kita disuruh mengurangi keinginan kepada yang halal, sementara yang halal Allah bagi kita banyak, lalu buat apa? Allah bagi kita yang halal ada 20. Lalu agama suruh kita mengurangi keinginan kita kepada yang halal yang jumlah 20 itu. Supaya kita hanya punya keinginan ada 7 saja. Habis yang 13, nah, supaya kita punya kelebihan, benda itu halal. Dan kita tidak memerlukannya. Akhirnya kelebihan kan. Nah, yang lebih itu berikan pada orang. Kan itu yang zuhud itu kesan dia. Sehingga Ibnu Abbas orang yang sangat zuhud semasa hidupnya. Sentiasa merasa punya kelebihan dunia dalam hidupnya. Karena sentiasa merasa punya kelebihan, maka ia menjadi dermawan. Memberikan apa yang dimilikinya itu tidak berat. Karena apa? Karena apa yang dimilikinya, ia tidak memerlukannya lagi. Macam mana tidak memerlukannya? Tidak bolehkah ia menggunakannya? Boleh. Tapi ia mengurangi keinginannya. Jadi ini zuhudnya di situ. Waroknya jelas. Jangankan yang haram. Jangankan yang subuhat. Yang halal pun dia tak ambil semuanya. Karena sedikit keinginannya kepadanya. Di situ zuhud dan waraknya. Jadi lengkap. Ihsannya cukup ketara sekali. Dan memang ketiga-tiga ini tidak boleh dipisahkan. Saya ulangi. Boleh dibezakan, tapi jangan dipisahkan. Islam, iman, ihsan. Boleh dibezakan. Islam tu macam apa, iman tu seperti apa bendanya, ihsan tu apalah bendanya. Boleh. Kita takrifkan masing boleh. Tapi dalam pengamalannya tidak boleh dipisahkan. Kalau kita belajar teorinya secara teoritis, boleh. Hari ini belajar apa? Al-iman saja. Iman. Boleh. Ini secara teori saja. Hari ini belajar apa? Islam saja. Ini amalan yang disuruh, ini ada dalilnya, ini ada hadisnya, ini tak ada dalilnya, ini kena buat, ini halal, ini haram. Boleh. Dari segi teori boleh. Tapi dari segi pengamalan, tidak mungkin orang hanya kuat imannya, lemah Islamnya, tak boleh. Kuat Islamnya, imannya lemah, mana boleh. Kuat Islam, amalnya kuat, imannya pun, tapi ihsannya lemah, mana boleh. Ketiga-tiga itu menjadi satu kesatuan. Dan Nabi mengajarkannya pun sekaligus. Ini beza orang dahulu dan orang sekarang ya, sama sekalian.
Orang dahulu ni ibaratnya tidak ada lah ya orang mana ambil takhusus yang tidak ada. Walaupun ada yang menonjol dalam diri seseorang. Ibnu Abbas terkenal sebagai mufassir, itu jelas. Tapi tidak bermakna Ibnu Abbas tidak erti ilmu-ilmu yang lain. Sekarang kan ada kepakaran, ada orang pakar apa, oh ini pakar kata akidah, ya tidak salah lah. Oh ini pakar apa namanya fikah, hukum hakam. Oh ini pakar bahasa, oh ini pakar tajwid, oh ini pakar macam-macam pakar. Ya tidak mengapa, tetapi sebenarnya Islam itu maunya kita terima dari segi pengamalan karena semuanya. Karena semua itu datang dari Rasulullah. Saya hanya pernah berkata gini, ilmu-ilmu yang ada sekarang ini jamaah sekalian, ilmu tajwid ke, ilmu nahwu sorof ke, ulumut tafsir ke, ilmu apalah betul hadis kata, ilmu akhlak ke, ilmu tentang tazkiyatun nafsi ke. Istilah-istilah itu memang tidak ada pada zaman Nabi. Percayalah. Pada zaman Nabi, pada sahabat mana ada hari ini belajar sorof? Tidak ada. Hari ini belajar istilah, penamaan itu tidak ada. Tapi bendanya sudah ada. Tolong pahami betul. Ilmu-ilmu ini dari segi penamaan, penjenamaan tidak ada pada Nabi. Tidak ada. Petang ini belajar apa ya? Sorof, Nabi sedang mengajar sorof. Oh, Nabi sedang mengajar akidah. Oh, Nabi sedang mengajar fikah. Mana ada. Nama itu belum wujud. Tapi bendanya, bahannya semua sudah ada. Jadi kalau itu kita jangan terlalu gaduh tentang istilah nama gitu lah. Ini kadang-kadang, oh ini sudah ada pada zaman Nabi, yang kamu ajarkan belum ada. Bagaimana? Nabi ini mewariskan segala-galanya. Ya, aspek iman, lahirlah ilmu akidah. Aspek Islamnya, lahirlah ilmu fikah yang macam-macam tuh. Bahkan tengok tuh, buku yang kita terbaru lah, yang mudah jadi panduan bagi kita untuk memahami agama Islam. Al-Fiqhul Islami, Ma'adillatihad. Fikah Islam dengan dalil-dalilnya itu. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, tengok beberapa jilid tuh. Itu kan ilmu fikah itu. Apa ada istilah fikah pada zaman tidak? Tapi barangnya sudah ada, benar sudah ada. Nabi wariskan. Ulama kemudian menyusun manhajnya, metodenya. Nabi mengajarkan ilmu kerohanian. Jangan pikir Nabi tidak mengajarkan ilmu kerohanian. Ihsan. Nabi mengajar qanaah, mengajar syukur, sabar, zikir, toma'nina, ketenangan jiwa, mahabbah, cinta, wara, zuhud. Itu adalah unsur kerohanian. Nabi ajar. Masa itu apa namanya? Belum punya nama. Pada zaman berikutnya, oh kalau itu kena ada buku khas tentang ini. Ya silalah bagi nama saja. Nama apa? Nama apa? Qulub ke? Nama apalah? Oh, kitab tentang sifatus sohbah ke? Tentang Hilyatul Aulia ke? Tentang Tazkiyatun Nafsi ke? Tentang apa namanya? Qalbun Salim ke? Ada orang Islam ini tentang tasawuf. Sila, hanya istilah saja. Barangnya sudah ada. Ya mungkin orang berbeza istilah. Kadang-kadang orang gaduh tentang istilah itu. Pada zaman Nabi memang qalbun salim itu sudah ada sebab dalam Quran disebut. Tapi istilah tazkiyatun ada juga. Fala tuzakku anfusakum, tazkiyah. Tapi istilah tasawuf mana ada pada zaman Nabi? Tak ada tasawuf. Ya saya fikir tak begitulah cara berfikirnya. Bahan sudah ada, penamaan itu memang belum ada. Jadi jangan ribut tentang penamaan. Kalau ribut penamaan nanti akan selesai. Nama buah pun tak sama. Yang dinamakan sama, tapi penamaan berbeza. Ada orang panggil, ini apa pedas ini? Tanya, oh ini nama dia cili. Nah, tengok. Nama cili. Tanya orang lain mungkin namanya bukan cili. Apa nama dia kalau orang ada mungkin ya. Apa selain cili nama dia? Lada. Ha. Takkan kita gaduh tak cili tak lada.
Apa gaduh tentang istilah nama? Bendanya sama. Benda sudah ada, penamaan terpulang bagi nama. Saya yakin kalau Chili itu kata diubah nama jadi gula, saya semua orang Melayu setuju. Seluruh orang Melayu setuju Chili mulai 1 September ditukar namanya jadi gula. Dan semua namanya ini apa? Gula, ini gula, ini gula. Sila. Gula ditukar jadi Chili. Masalah. Masalah. Ini kadang-kadang tanpa jadi ada orang yang gaduh tentang nama itu. Allahu Akbar. Ya, itu saya pikir kurang perlulah. Kurang perlulah. Apalagi bila ditakrifkan dengan penakrifan yang berbeza. Itu lagi bingung lagi. Sehingga kita selalu melihat. Kalau ada istilah tasawuf. Mentahkan tasawuf itu begini. B menaikkan tasawuf itu begini. C, akhirnya karena berbeza definisi, maka pemahamannya pun berbeza. Kalau tasawuf dengan di sini, makna tasawuf itu haram. Karena tasawuf itu begini pengertiannya. Yang satu, tidak. Pengertian tasawuf begini, kalau itu boleh. Asal usul kalimat tasawuf begini. Jadi, baik saya terlalu terlalu rumit untuk ini. Dan memang begitulah biasanya dalam dunia ilmu, dunia teori biasanya begitu ya. Yang pasti kita tidak boleh menafikan. Nabi mengajarkan iman, lahirlah akidah. Selok belok tentang keimanan macam mana, mengisahkan Allah macam mana, sifat Allah itu jelas sekali. Nabi mengajarkan hukum hakam, lahirlah fikah. Ini halal, ini tak boleh, ini perlu kamu buat, cara haji begini, cara puasa begini, bila kamu berbuka begini, bla 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 bla. Itulah hilaf fikah. Tapi jangan lupa, Nabi juga mewariskan pelajaran-pelajaran yang bersifat kerohanian. Zuhud, wara, qanaah, sabar, mahabbah, khauf, roja. Ya, lihat sajalah kitab-kitab yang dikarang oleh ulama. Ya, banyak sekali yang selalu saya sebutkan, bahkan karena itu saya termasuk yang paling saya sukai. Bukan yang lain saya tidak minat, tapi sebenarnya yang saya minati dan untuk terus mengkajinya. Yang dikarang oleh Ibnu Qayyim itulah, Madarijus Salikin. Tengok baca itu. Istilah-istilah tentang ruh. Itu bahkan ada yang mengatakan itu, kitab Madarijus Salikin itu kitab tasawuf, bayangkan. Ada yang mengatakan itu, masa saya belajar, ini kitab tasawuf peninggalan Ibnu Qayyim. Jangan kita fikir Ibnu Qayyim itu tidak mengajar tasawuf. Ini tasawuf. Tengok isi dia. Semuanya. Hampir semuanya itu kaitan dengan kerohanian. Tentang mahabbah, tentang itu. Luar biasa. Luar biasa. Tapi tidak adalah istilah itu pada zaman Nabi. Nabi tidaklah secara khusus membincangkan di abad satu usroh. Petang ini kita cerita tentang bab roja saja. Roja aja 1,5 jam. Tak adalah pada zaman Nabi. Nabi menyampaikan dalam hadis dan sahabat memahami. Sebab sahabat ni, jemaah sekalian, kebanyakannya, karena di bawah bimbingan Nabi, mereka ini lebih banyak beramal daripada berteori. Ya. Pada zaman Nabi, banyak sahabat lebih banyak beramal. Apa yang dengar pada Nabi, terus diamal. Kurang banyak berteori, kurang banyak bertanya. Ya, karena jika amalnya itu tak betul, ramai yang membetulkannya. Akhir zaman, mungkin orang lebih banyak berteori. Perbincangan karena lebih banyak. Lebih banyak menyita waktu dalam perdebatan daripada pengamalannya. Ya, walau alam mana yang lebih menguntungkan. Tapi yang pasti yang menguntungkan yakni yang amalnya. Ahsanu amalah. Itulah. Ahsanu amalah. Sedikit yang kita ketahui, tapi kita beramal dengannya, itulah namanya hikmah. Hikmah. Wa yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, maka ia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Jamaah rahimakumullah, tolong teruskan kajian ini
kajian jamaah sekalian, kita semua, terhadap hadis yang satu ini. Jangan cukupkan hanya di majlis ini saja. Tolong kaji, baca bacaan banyak, khasnya hadis ini. Kenapa saya kata begitu? Dan kenapa kita mesti terima nasihat itu? Ya, karena hadis ini dilihat, dipandang, dinilai oleh ulama-ulama hadis seperti yang saya kata tadi, Imam An-Nawawi, Ibnu Jauzi, Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Hajar Al-Haythami. Oh, hadis yang luar biasa, agungnya, aslun kabir, hadisun azim. Bahkan Ibnu Jauzi kata hampir-hampir aku pingsan setelah aku tadabbur. Dan tadabbur maknanya bukan membaca, menghayati. Karena isinya sangat-sangat mendalam. Sangat-sangat mendalam. Jadi, saya pesankan, saya ingatkan diri saya sendiri, jangan merasa cukup ya, dengan kajian kita yang sekejap ini, terhadap hadis ini ya. Tapi tolong ditambah lagi pemahaman jamaah terhadap hadis ini. Ya, beli sumber-sumber lain yang jamaah boleh usahakan sendiri, insya Allah. Itu pesanan saya pada saya sendiri, karena itulah yang dirasakan oleh ulama-ulama hebat yang telah membimbing kita, seumpamanya itu tadi ya. Baik, jamaah sekalian, mungkin saya sempat membacakan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-1501 dalam buku Bulughul Maram dan terjemahan mungkin ya. Ataupun mungkin hadis yang ke-1390 bagi yang menggunakan syarahnya, syarah Bulughul Maram, yakni Subulus Salam, tapi dalam bahasa Arabnya lah, dalam bahasa Arabnya. Karena di hadapan saya ini ada dua sekali, ada Subulus Salam dan ada Bulughul Maram yang ada terjemahan. Bahkan ada 3 yakni buku yang ada terjemahan itu. Yang Subulus Salam itu syarahnya ya, syarahnya. Baik, saya ingin bacakan hadis yang ke-1501. An Sahal bin Sa'ad, An Sahli bin Sa'din radhiyallahu an qal jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ada kata Sahal bin Sa'ad, ada seorang lelaki datang jumpa Rasulullah SAW lalu berkata, yakni bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah. Ya Rasulullah, tolonglah tunjukkan kepada aku satu amalan yang apabila aku melakukannya, Allah akan mencintai aku. Pertanyaannya luar biasa lah. Orang dahulu ini pertanyaan luar biasa pada Nabi. Nampak sederhana, tetapi jawabannya tentu tidak mudah. Ya Rasulullah, kami datang nih nak tanya pada engkau lah ya Rasul. Boleh tak engkau tunjukkan pada aku satu amalan yang bila aku melakukannya, Allah cinta aku. Jadi dia ingin buat yang sikit, ringan, tapi ingin dapat balasan yang sangat besar. Buat satu amalan yang bila Allah dibuat dapat balasan besar, yakni cinta Allah. Masya Allah. Dicintai oleh Allah itu kan balasan yang luar biasa itu. Ini yang gagal pertanyaannya. Macam-macam orang dahulu, tapi bagus. Pertanyaan itu bagus. Ya memang kita kan suka kan benar itu. Buat kerja sikit saja, ringan, tapi upah dia, Allahu Akbar. Wahabban ya, tak cukup itu.
Bukan saja Allah yang cintai diri ini, dan semua manusia pun suka aku. Ya, kita kena berterima kasihlah pada orang ini, jangan sekali. Apa jawab Nabi? Ya, Nabi jawab, dan spontan jawaban Nabi. Nabi tak kata, kejap-kejap ya. Saya fikir apa agaknya amalan. Tidak. Harusnya jawab spontan dan Rasul tidak akan membatalkannya. Oh gitu. Kalau kamu nak tahu dan ingin melakukan amalan yang sebetulnya mudah, tapi ganjarannya sangat besar, upahnya sangat besar, karena nanti Allah akan mencintai kamu dan semua manusia pun Allah akan gerakkan hatinya cinta kamu, sayang kamu. Satu, kata Nabi, ishad fid dunya yuhibbukallah. Bersikap zuhudlah engkau dalam kehidupan dunia ini, niscaya Allah akan mencintaimu. Oh, zuhud. Zuhud terhadap di dunia ini, nanti Allah. Itu jika kamu ingin dicintai oleh Allah. Dan jika kamu ingin dicintai oleh seluruh manusia, Allah gerakkan hati makhluknya untuk mencintai kamu. Washad fima indan nas. Bersikap zuhudlah kamu pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Yuhibbakan nas, pasti manusia nanti akan mencintai dan menyayangi kamu. Masya Allah. Luar biasa. Nih. Luar biasa. Zuhud. Rahasia untuk seseorang mendapatkan cinta Allah, dan juga rahasia bentuk seseorang mendapatkan cinta manusia. Manusia. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Ibnu Majah. Dengan sanad Hasan. Sanadnya Hasan. Jadi bawah sahih lah. Tetapi ulama Arab Saudi, yakni Saleh Ibnu Utsaimin, di dalam Majmu'ul Fatawanya menilai, menurut kajian dia, hadis ini dengan isnad dhaif. Nah, sekarang terpulang pada jamaah sekalian. Nak menerima pendapat muhaddis Ibnu Majah yang punya kitab Sunan Ibnu Majah, termasuk Kutubus Sittah. Ibnu Majah termasuk ulama hadis yang marang Sunan Ibnu Majah, termasuk kitab hadis yang 6, menilai sanadnya Hasan. Saleh Ibnu Utsaimin, ulama Arab Saudi, dalam Majmu' Fatawa menilai hadis ini isnadnya dhaif. Terpulang pada jamaah nak ikuti pendapat siapa. Hanya yang saya sampaikan, seperti mana Bukhari selalu katakan, yang menentukan hadis itu sahih ke hasan ke apa, bukan Rasulullah. Yang menentukan yakni orang-orang selepas Nabi lah, paling tidak yakni pada zaman tabi'in, pada zaman tabi'in dan kemudian lah. Kan kajian. Jadi penentuan hadis itu sahih itu bersifat istihadi, itulah, bukan Nabi. Sebab itu ada perbezaan, ya itu sudah pasti. Karena mungkin tanda aras kayu pengurunya berbeza. Bahkan jangan terkejut jika dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari kan terkenal kitabnya sahih. Itu pun ada beberapa hadis yang dinilai dhaif, dinilai tidak kuat oleh Nasiruddin Albani. Jadi kadang-kadang memang mengasyikkan kalau kita belajar itu, ya kita akhirnya tambah, ya asyik lah, tidak malah bingung. Dan orang tidak akan bertegang urat akhirnya. Imam Bukhari itu ulama hadis yang paling terpercaya. Menyusun, bukan kitab Sahih Bukhari kan. Juga ada kitab yang lain namanya Al-Adabul Mufrad kan. Tapi menurut kajian
Nasir Albani, ulama moden, ada berhadis yang dhaif menurut dia. Jadi ya terpulanglah mereka ini orang-orang pandai belaka, saya tidak mau memberi komentar, ya tentu tidak layak kan kita. Hanya yang kita akhirnya dapat paham, oh rupanya penilaian hadis itu sahih atau tidak bukan Nabi yang menentukan. Jadi orang Islam kemudian hari. Hanya siapa yang betul tentulah bergantung kepada kemampuan mereka menyelusuri hadis tersebut. Ya, itu bukan kerja kita lah, itu hanya pengetahuan bagi kita. Ya mungkin bagi yang sangat mengidolakan Nasir Al-Albani, ya mungkin mengikuti. Nasir Al-Albani kata dhaif lah, walaupun Bukhari, dalam hadis Bukhari, ya silalah. Tapi ingat dalam masalah ini tidak perlu bertekak gitulah. Itu yang penting sekali. Karena itu sifatnya ijtihadi, gitulah. Bagaimana sesuatu yang bersifat ijtihadi, orang akhirnya bertengkar, itu pelik sekali. Pelik sekali. Berbeza pada zaman sahabat. Kalau pada zaman sahabat, jamaah sekalian, ya semua dengar pada Nabi, semua percayalah. Semua percaya. Apalagi yang melihat sendiri. Baik. Hadis ini betul-betul cerita tentang ajaran zuhud. Ucapan Nabi jelas sekali, izhad. Itu mana bersikap zuhudlah kamu. Jika kamu ingin dicintai oleh Allah, zuhudlah. Bersikap zuhudlah dalam menjalani kehidupan di dunia. Dan jika kamu ingin dicintai oleh seluruh manusia, kamu mau Allah gerakkan hati manusia suka kamu, zuhudlah kamu terhadap apa yang di tangan manusia. Yang di tangan manusia. Al-istighalu 'anil qiyamah bima hum fihi wa yurzaquna min al-amwali mu'addah lil masalih. Lebih sibukkan kamu untuk urusan yang di sana. Bukan menyibukkan diri untuk mendapatkan yang di sini. Bahkan kalau kamu telah berusaha mendapatkan yang di sini, gunakan apa yang kamu peroleh di sini ini untuk membeli yang di sana. Nanti pasti Allah suka kamu. Pasti Allah suka kamu. Ini rahasia dia. Pelajaran zuhud. Jamaah sekalian, manusia ini al-insanu istima'iyun bitami. Manusia ini secara tabi'inya, secara naluri dan fitrahnya, jadi masyarakat yang bersosial. Tidak mungkin hidup seorang diri. Yuhibbu ayat nas, yusibu ayat nasinna binas. Pasti dia ada keinginan untuk merasa selesa dengan orang lain. Pasti. Tidak mungkin ada orang yang hidup, yang mengharapkan sentiasa tak selesa dengan orang lain, dan orang lain pun tak selesa dengan dia. Tidak mungkin. Pasti ingin bergaul dengan senang, orang lain pun senang dengan dia pun senang dengan orang lain. Begitu. Kama yujibu ayakuna mahbuban fi mustami. Dan setiap orang pasti ingin disayangi, dikasihi, disukai oleh semua orang dalam masyarakatnya. Muhtaraman fi bi'atihi. Dipandang mulia oleh orang yang ada di sekitarnya. Itu tabiat manusia. Walihada bahwa yas'ada iman likasbi wuddin nas fahubihim. Sebab itulah karena itu fitrah manusia, manusia akan bersungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan semua itu. Wal aqil minal bashar, dan manusia yang berakal, man yas'a liridha rabbin nas. Pertama, pasti berusaha bersungguh untuk mencari keridhaan Tuhan manusia. Berusaha untuk mencari cinta Tuhan yang mencipta manusia. Qabla sa'yihi fi kasbi ridwan nas. Sebelum ia mencari keridhaan makhluknya. Saya ulangi, orang yang berakal, berpikiran cerdas, pasti berusaha untuk mencari keridhaan dan mahabbah Khaliqnya,
penciptanya sebelum mencari kasih sayang, keridhaan makhluknya. Karena sesiapa yang telah mendapatkan ridho daripada Khalik, kasih sayang Khalik, nanti si Khalik akan menggerakkan hati makhluknya untuk mencintainya sama. Bagaimana cara, apa kuncinya, apa rasanya mendapatkan ridho Allah, mahabbah Allah? Satu saya dalam ayat ini, dalam hadis ini. Zuhud. Bagaimana zuhud boleh mendatangkan, menyebabkan mahabbah, menimbulkan mahabbah Allah dan Subhanahu. InsyaAllah penjelasannya nanti kita akan bicarakan. Bagaimana zuhud boleh menyebabkan mahabbah Allah dan mahabbah manusia. InsyaAllah penjelasannya nanti. Iya mas kalian, itu saya beri sampaikan. InsyaAllah kita akan belajar pada masa yang ada jika diizinkan oleh Allah. Yang benar pada Allah jua, kita perlu menjadi sendiri. Itu dan baca Fiqrah dan surah Wal Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.